Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang tetap setia menyaksikan pendalaman ajaran GKI Resut ya. Senang sekali kembali boleh menjumpai Anda saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah tema, cara melihat cintanya Yesus. Kira-kira apa dan bagaimana cara melihat cintanya Yesus itu? Bersama kita sudah hadir Bapak Pendeta Andreas Saud. Selamat Iya, pagi. yang akan mendampingi kita untuk mendalami tema ini. Shalom, Pak. Shalom. Sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang mengenai tema ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada siang hari ini kami juga boleh bertemu dengan Bapak Andreas Daud yang akan menyampaikan pendalaman Alkitab untuk cara melihat cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pimpin podcast ini juga boleh berjalan dengan lancar, dan kiranya dengan podcast ini saudara-saudara kami sekalian juga boleh mengerti untuk melihat cintanya Tuhan Yesus seperti apa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, berbicara tentang cara melihat cintanya Yesus ya Pak ya, sebuah tema yang menarik tentunya. Ya, betul. Karena akan menolong kita mengenal siapa Yesus dan bagaimana kita bisa merasakan dan mengalami cintanya Yesus. Ya, benar sekali Pak Daniel. Nah, jadi pemirsa yang terkasih, kadang kita tidak menyadari, kita ini pasti semua paham dong ya, bahwa Yesus itu sangat mencintai kita. Tetapi itu masih sebatas secara teologis penghayatan kita. Bagaimana secara praktis kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa melihat cintanya Yesus kepada kita. Ini rasanya yang ingin dicapai melalui tema cara melihat cintanya Yesus. Nah, oleh sebab itu pelan-pelan kita akan mencoba mendalami ya Pak Daniel ya. Nah, berbicara tentang cintanya Yesus itu sesungguhnya kalau kita suka membaca Alkitab, seluruh isi Alkitab itu dipenuhi oleh kasih dan cintanya Allah kepada kita, Pak Daniel. Ya, mulai dari Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya termasuk kita manusia. Kemudian Dia juga menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita melalui alam semesta. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah juga yang berinisiatif untuk menyelamatkannya. Kemudian juga pemeliharaannya yang tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kita. Itu bentuk-bentuk cintanya Allah di dalam hidup kita. Nah, seluruh isi Alkitab, seluruh isi alam semesta tak terkecuali manusia adalah ada karena cintanya Allah. Betul tidak? Ya, betul. Dan itu harus menjadi pemahaman yang kuat dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kemudian secara spesifik kita perhatikan kehadiran Yesus di dunia ini adalah wujud nyata cinta kasih Allah yang terbesar. Sekali lagi saya katakan, yang terbesar bagi setiap kita. Nah, Ia yang adalah Allah, sang pemilik surga, bumi, dan segala isinya tanpa terkecuali, namun rela turun merendahkan diri menjadi manusia, menjadi seorang hamba, adalah sebuah wujud cintanya yang besar, utuh dan sempurna kepada kita tanpa memperhitungkan siapa kita di hadapannya. Nah, bentuk cinta Yesus itu menyatakan kebesaran, keutuhan dan kesempurnaannya kepada kita. Itu yang paling besar dan sempurna adalah ketika Ia rela datang ke dunia, melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Nah, dari mana kita tahu persis? Coba minta tolong Pak Daniel baca Yohanes 3 ayat 16. Lalu kemudian Matius, nanti Matius saya yang baca ya. Yohanes 3 aja Pak. 3 ayat 16 ya. Ya. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, puji Tuhan. Kita perhatikan. Jadi kebesaran kasih Allah itu ditunjukkan dengan dirinya yang memberi dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia, rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Itu bukankah itu sebuah kasih yang besar yang bisa kita rasakan, kita alami, kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus bagi kita. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-20, ya. Matius pasal 20, Pak Daniel boleh baca lagi ayat yang ke-28. Matius 20 ya. Oke, Matius 20 ayat yang 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu. Siapa sih yang mau memberikan nyawanya bagi orang lain, apalagi tidak ada hubungan famili, hubungan darah dan sebagainya. Dan Yesus sudah melakukannya. Itulah cinta Tuhan Yesus yang luar biasa. Beberapa ayat yang lain masih ada tetapi kita tidak membaca semuanya. Demikian Pak Daniel. Begitu besar cintanya Tuhan itu kepada kita. Oke. Ya, kita tahu Pak Andreas ya, bahwa Yesus menyatakan cintanya kepada kita sudah sangat jelas, yaitu melalui pengorbanannya ya. Ya. Namun untuk mengalami cinta Tuhan Yesus terkadang tidak mudah. Mengapa bisa begitu ya Pak ya? Nah, begini. Ini yang paling penting ya. Jadi gini, Pak Daniel, kasih Allah adalah anugerah. Nah, anugerah itu kan sesuatu yang diberikan kepada kita tanpa kita harus membayar ya. Ya. Nah, kecenderungan manusia kalau sesuatu yang tidak dibayar itu biasanya dianggap ini tidak terlalu tinggi harganya. Ini murahan dan segala macam. Lalu kemudian disepelekan, bahkan dianggap sesuatu tidak penting. Ini masalah yang besar. Tapi dikatakan kasih Allah itu adalah anugerah karena kita sama sekali nggak bisa mendapatkannya kalau tanpa diberikan. Itu sebabnya kasih Allah dalam bentuk apapun juga dalam hidup kita, sekecil apapun juga dalam hidup kita, apalagi yang namanya tadi pengorbanannya itu diberikan secara cuma-cuma, kita tanpa perlu bayar, tetapi bukan murahan. Karena kita tidak sanggup, tetapi kita sangat membutuhkannya, maka diberikannya kepada kita. Ini yang perlu ditangkap, dipahami oleh setiap orang percaya, supaya melihat kasih Allah apapun bentuknya, terutama keselamatan itu ya, sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang sangat berguna, sesuatu yang sangat penting, termasuk hal-hal kecil dalam keseharian kita itu, satu pun tidak bisa kita rasakan, kita alami kalau tanpa kasih Allah. Coba Pak Daniel, ya, bisa tidur satu malam, istirahat, itu bukan karena kita bisa, aku sanggup tidur satu malam. Bukan loh, tapi Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita tidur loh. Saya bisa bekerja di bidang saya. Wah, saya diperlukan oleh orang lain. Iya, kita diperlukan. Tapi itu anugerah Tuhan buat kita. Dan sebagainya, Pak Daniel. Banyak sekali kita perhatikan. Kalau kita menyadari hal semacam itu, kita tidak sulit melihat kasih Allah dalam hidup kita. Orang yang ada di sekitar kita pun, mungkin itu pasangan kita, anak kita, orang yang mempedulikan kita, orang yang bahkan menegur kita pun, itu wujud kasih Allah dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tuh berpikir mau melihat kasih Allah itu sesuatu yang visual, yang besar. Kalau seperti seseorang datang membawa uang dan memberikan kepada kita, ini kasih Allah. Tidak seperti itu. Kasih Allah, seluruh aspek hidup kita itu karena kasih Allah. Dan ketika kita tidak bisa melihatnya, berarti kita tidak menghargainya. Itu adalah anugerah Allah. Ini bahaya sekali. Jadi pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, apapun bentuk yang baik yang kita alami, kita dapatkan, kita terima, itulah bentuk kasih Allah dalam hidup kita yang bisa kita lihat. Jangan menunggu sesuatu yang spektakuler. Sembuh dari sakit baru itu kasih Allah. Jangan menunggu saya kaya itu sakit, itu kasih Allah. Jangan menunggu saya dapat lotre, itu kasih Allah. Itu lotre malah belum tentu kasih Allah. Jadi sekecil apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum, masih bisa makan 3 kali sehari. Itu kasih Allah yang harus kita lihat dalam hidup kita.
Jangan tunggu cara pakai sesuatu yang teori besar-besar untuk melihat kasih Allah. Nggak perlu. Hal-hal sederhana terjadi dalam hidup kita. Itu bentuk kasih Allah yang bisa kita lihat setiap hari. Demikian Pak Daniel. Iya. Oke. Setiap kita telah mengalami kasih Kristus ya Pak dalam hidup kita. Iya, Adalah betul semata sekali. karena anugerah Allah ya, seperti Betul, Pak Andreas iya. tadi katakan. Bagaimana kita merasakan anugerah kasih Kristus, sedangkan secara visual kita tidak pernah melihat Yesus. Nah, ini dia. Ini dia yang juga menjadi salah satu problem. Sehingga kadangkala ada anak-anak Tuhan yang dalam tanda petik dia sudah Kristen sejak kecil, dia sudah melayani, dia sudah memberi kepada Tuhan dan segala macamnya, tetapi itu sesuatu yang tidak membuat dia bisa melihat Allah, melihat kasih Allah. Kenapa? Dalam pikirannya itu terpatri satu pemahaman yang sama secara hurfiah kayak seperti manusia mau melihat seseorang harus ketemu visualnya dulu. Misalnya gini, Pak Daniel itu orangnya macam apa ya? Tinggi atau pendek, ganteng atau bagaimana ya? Saya harus melihatnya, maka saya tahu itu Pak Daniel. Kalau manusia bisa seperti itu. Ya. Nah, sedangkan Yesus kalau kita melihat gambar-gambar yang ada itu belum tentu seperti itu loh visualnya. Itu kan hanya menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi itu seperti itu. Jadi rambutnya panjang, hidung mancung, ganteng, lalu punya brengos dan segala macam. Lalu kemudian Yesus digambarkan seperti itu. Apakah Allah seperti itu? Belum tentu. Ya. Nah, ketika kita mencoba melihat Yesus yang penuh kasih itu secara visual, ini saya mau katakan, mohon maaf kalimat ini justru menghambat kita untuk melihat kasih Kristus yang bertebaran dan selalu ada dalam hidup kita. Ya kan? Ya. Saya bisa melihat Pak Daniel mengasihi saya ketika Pak Daniel ya menolong saya dengan WA atau barangkali dengan apa saja supaya Pak Andreas tidak macet lewat ini Pak Andreas ya. Itu saya sedang melihat Pak Daniel mengasihi saya. Nah, ini gambarannya, paham ya? Begitu juga dengan Yesus. Jadi kita tidak perlu menunggu melihat sosok Yesus maka kita kemudian baru dapat secara visual melihatnya. Secara visual melihatnya itu adalah melihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang Tuhan tunjukkan di sekitar kita, yang bisa melalui siapa saja. Saya tadi katakan bisa melalui pasangan kita yang mengasihi kita, melalui anak kita yang menghormati dan menyayangi kita, dan lain sebagainya. Itulah visual kasih Allah yang bisa kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Demikian Pak Daniel. Ya, Pak. Ya, kalau tadi kita banyak berbicara mengenai melihat cintanya Yesus melalui karya Yesus yang mengasihi kita ya Pak ya. Ya. Dengan Ia datang ke dunia dan rela berkorban untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Nah, bagaimana kita bisa melihat cintanya Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari Pak? Ya, baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari tadi saya sudah banyak menjelaskan bahwa apapun yang baik yang kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari itu sebetulnya bentuk kasih Yesus dalam hidup kita. Yang kita bisa rasakan, kita bisa alami, kita bisa dapatkan, termasuk pencapaian-pencapaian, termasuk perhatian, kepedulian orang-orang terdekat maupun sesama kita. Itulah kasih Yesus. Karena memang Yesus memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, memakai peristiwa, memakai segala sesuatu untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tetapi memang ada hal spesifik yang juga harus kita perhatikan, bahwa kita bisa melihat kasih Kristus, cinta Kristus itu ketika kita terus berdialog dengan Dia dalam doa. Jadi berdoa itu cara Tuhan menolong kita untuk melihat cinta Yesus. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya jangan malas berdoa. Berdoa itu kan kita membawa apa yang ada dalam pergumulan batin kita, atau kita membawa apa yang menjadi sukacita kepada Tuhan. Jadi berdoa itu jangan tunggu kalau punya kebutuhan dulu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Berdoa itu juga harus kita lakukan ketika kita mau bersyukur dan bersukacita mengagungkan Tuhan. Di dalam doa kita boleh sampaikan. Nah, yang menjadi persoalan banyak anak-anak Tuhan, kalau punya kebutuhan baru berdoa. Ya.
Berdoa itu nafas hidup spiritual kita. Karena kita sedang berbicara kepada pribadi yang memberikan kehidupan kepada kita. Jadi praktisnya berdoa. Rajin berdoa itu berarti kita secara praktis dalam hidup sehari-hari bisa melihat kasih Yesus. Kasih Yesus itu tidak selalu menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang kita doakan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kasih Yesus juga bisa mensortir. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang engkau butuhkan, nah Tuhan tidak memberikan. Nah, Tuhan itu paling tahu siapa kita soalnya. Kemudian kedua, baca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab itu kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Maka disitulah kita bisa bukan saja hanya sekedar mendengar, tetapi kita memvisualkan pribadi Tuhan yang berbicara kepada kita melalui tulisan-tulisan kitab suci yang kita baca itu. Tulisan-tulisan kitab suci itu kan hidup kita percaya ya. Maka ketika kita membacanya itu kita sedang mendengarkan ya Allah berbicara kepada kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah menganggap bahwa membaca kitab suci itu sama dengan membaca buku-buku biasa. Karena kitab suci yang kita miliki itu adalah kitab yang sudah diilhamkan oleh Roh Kudus sehingga kemudian sangat bermanfaat. Coba minta tolong Pak Daniel baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah ada di situ, langsung aja. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Ya. Seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah dan bermanfaat ini, Pak ya. Ya. Bentar. 2 Timotius Pak ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, oke. Jadi ketika kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan merenungkan firman Tuhan itu, sebenarnya disitulah kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang menyatakan cintanya bagi kita. Nah, Tuhan Yesus menyatakan cintanya bagi kita kalau menurut Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini, itu bisa dalam bentuk mengajar. Tadinya kita tidak tahu tapi diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Juga bisa dalam bentuk menyatakan kesalahan, menegur. Bisa juga dalam bentuk memperbaiki kelakuan sehingga kita menjadi baik. Menegur kita supaya kita tidak melakukannya sesuatu yang tidak baik itu, lalu memperbaiki kelakuan kita yang tidak baik, bahkan mendidik orang dalam kebenaran sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu cinta Yesus loh. Nah, dan pada akhirnya kita menjadi manusia atau pribadi yang berkenan kepada Allah. Berkat kita senantiasa berjumpa dengan Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah melalui firman-Nya yang kita baca. Itu setiap hari. Oleh sebab itu membaca firman itu penting sekali bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan pernah lalai memberikan waktu untuk berdialog dengan Tuhan dalam doa, kemudian untuk memsiapkan hati mendengarkan Tuhan menyapa kita. Seperti itu Pak Daniel, sehari-hari. Tetapi juga melalui persekutuan kita dengan sesama anak-anak Tuhan itu, kita sedang menikmati cintanya Yesus. Setiap orang yang ada di sekitar kita, Tuhan bisa pakai untuk menunjukkan cintanya Yesus kepada kita dalam berbagai cara. Bukan hanya sekedar untuk, wah saya harus dekat-dekat Pak Daniel, Tuhan Yesus bisa memakai Pak Daniel untuk memberi saya seperti apa yang saya inginkan. Tidak selalu seperti itu. Tapi saya juga bisa mendengar cinta Tuhan Yesus, bisa merasakan cinta Tuhan Yesus melalui Pak Daniel yang mengingatkan saya, Pak Andreas hati-hati makan, jangan makan ciapau terus ya, itu berbahaya untuk kesehatan. Itu juga bisa bentuk cinta Yesus melalui Pak Daniel yang disampaikan melalui Pak Daniel kepada saya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain Bapak Ibu Saudara. Jadi seluruh kehidupan kita sebetulnya sehari-hari kita tuh selalu berjumpa dengan cintanya Yesus Pak Daniel. Seperti itu.
Ya, oke. Jadi di GKI sendiri kan ada program emas ya Pak ya, Ya, membaca Alkitab setahun ya. Mungkin nanti nah saudara-saudara sekalian boleh mengikutinya ya nanti di sana ya. harus itu. Jadi banyak program yang mendukung untuk melihat cintanya Yesus seperti apa ya Ya, di GKI. Oke, mungkin ada tips Pak agar kita semakin tajam melihat cintanya Yesus dalam kehidupan kita. ya. Saya ingin menyampaikan Hmm. apa yang harus kita lakukan ya. Kasih Yesus dalam Hmm. hidup kita itu sangat luar biasa. Maka secara sederhana saya ingin memberikan tips praktis agar kita semakin tajam melihat cintanya Yesus dalam hidup kita. Misalnya, ya, kita eh, suka membaca Alkitab itu sangat besar manfaatnya. Kita tidak perlu berpikir untuk menghafal nanti kalau saya berjumpa dengan situasi ini saya harus menyebutkan ayatnya ada di mana. Tetapi kalau kita cinta baca Alkitab, kita mungkin tidak bisa mengingat alamat dan segala macam. Tapi ketika kita kaitkan dengan keadaan yang ada, Tuhan di Dan dalam Roh muncul. Kudus itu Dan- selalu memberikan terlintas dalam Betul. pikiran kita. Wah, ini gak boleh. Firman Tuhan mengatakan ini gak boleh. Mungkin kita tidak hafal luar kepala, tapi kita pernah berjumpa dengan kalimat itu. Ya. Disitulah cinta Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sekali lagi, berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah hari Minggu, bersekutu dalam komunitas-komunitas, baik itu sektor, kalau anak-anak muda itu friend ya. Friend, betul. Dan yang lain-lain yang ada di gereja kita itu semua bentuk praktis kita bisa melihat cinta Yesus yang sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, bisa mendidik, memperbaiki kelakuan, mengajar dalam kebenaran dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa. Ya. Tapi apakah itu hanya terbatas pada komunitas anak-anak Tuhan atau orang percaya? Oh, tidak juga. Ya, Allah itu maha kuasa, Bapak Ibu dan Saudara. Allah itu sanggup memakai yang tidak pernah kita pikirkan untuk menolong kita melihat cintanya. Tuhan bisa memakai situasi, Tuhan bisa memakai peristiwa, Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkinkah mereka itu adalah orang Kristen atau bukan orang Kristen, tetapi ketika Tuhan mau menolong kita untuk dapat merasakan kasih-Nya, tidak ada yang bisa membatasi karya Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Begitu Pak Daniel. Iya. Lalu kemudian kita perlu mengasah kehidupan kepekaan iman terhadap setiap peristiwa. Nah, oleh sebab itu iman Kristen itu adalah iman yang aktif Pak Daniel. Iman yang aktif itu artinya apa? Ketika saya menghadapi peristiwa seperti ini, saya harus mulai berpikir, apa ini maksudnya? Saya bawa dalam doa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan sesuai dengan hikmat-Nya kepada kita. Itu iman yang aktif. Iman yang selalu mengkoneksikan diri dengan Tuhan. Iman yang selalu memberikan ruang kepada Tuhan untuk ambil peran terbesar dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita jangan mengambil keputusan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Yeah. Nah, karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Jadi selalulah, itulah orang Kristen ya. Orang Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus Pak Daniel. Iya, betul. Nah, kalau kita tidak pernah menyertakan Kristus yang kita ikuti, nah berarti tanda tanya dong pengikut Kristusnya. Nah, bagaimana cara kita menyertakan Kristus? Ya, dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Percayalah, kita akan selalu dipertajam kepekaan terhadap setiap hal, peristiwa dalam hidup kita untuk semakin melihat, oh ternyata Tuhan sangat mencintai kita. Seperti itu Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak Andreas. Ini saya mungkin nambahin sedikit ya untuk sharingnya. Ini ada ayat yang 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Ya. Ayat ini selalu diberikan saya untuk setiap biasanya ulang tahun ada ayat ini ya. Kalimatnya ini sama terus tiap tahun Gitu dari ya? waktu saya remaja sampai sekarang ya. 1 Korintus 2 ayat 9 saya bacakan ya. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Jadi saya melihat cintanya Tuhan itu dari ayat ini. ya. Karena perhatian dari pihak gereja ya. Jadi
ayat waktu ulang tahun dapatnya ini terus Pak. Jadi saya memang harus akhirnya terlintas juga, akhirnya Betul, kita betul, ingat yang apa yang difirmankan sama Tuhan ya di kehidupan kita ya. betul. Oke, terima kasih Pak Andreas untuk podcastnya ya hari ini ya, Baik, untuk cara melihat cintanya Tuhan ya. ya. Mungkin ada closing statement Pak. Ya, saya ingin menyampaikan satu hal sebelum closing statement ya. Mm. Kasih Yesus atau cinta Yesus dalam hidup kita itu Bapak, Ibu, dan Saudara, melingkupi segala aspek hidup kita. Kita dikuatkan ketika kita lemah, dihibur ketika kita susah, dibimbing ketika kita tersesat, diberkati melalui karya-karya kita yang kita lakukan itu. Kalau kita dapat memperoleh pencapaian dan lain sebagainya, itu Tuhan memberkati kita. Yeah. Diingatkan ketika kita mulai melenceng ke kiri dan ke kanan, ditegur dan dibimbing ketika kita mulai menyimpang dari kebenarannya. Itu semua wujud cinta kasih Tuhan. Kasih Kristus dapat dinyatakan melalui diri kita sendiri, seperti yang saya katakan tadi, ya. Tidak perlu kita mencari kepada orang lain, tapi Tuhan bisa menunjukkan kepada diri kita sendiri. Dan ingat, Tuhan selalu berkarya melalui diri kita sendiri. Lalu kemudian melalui orang-orang lain dan bahkan melalui peristiwa dalam hidup kita. Jadi intinya Pak Daniel, setiap aspek hidup kita itu adalah karena ada cintanya Tuhan Yesus yang begitu indah, sempurna, dan cermat serta besar kepada kita. Nah, oleh sebab itu saya ingin menutup dengan satu kalimat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ya. Kita perhatikan ya. Yohanes 15, coba Pak Daniel baca ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini artinya apa? Apa yang tadi saya uraikan bahwa kasih cinta Yesus itu bisa lewat siapa saja, termasuk lewat sesama kita. Dalam bentuk apa? Saling mengasihi. Ya. Saling mengasihi itu tidak berarti kita tidak boleh menegur atau mengkritik dan lain sebagainya. Tidak. Mengkritik, menegur untuk yang bersifat konstruktif itu adalah kasih loh. Ketika tidak ditegur, lalu kemudian terjerumus, tidak mengasihi namanya. Padahal tahu kalau nanti kalau tidak diingatkan bisa salah ini orang ini. Oleh sebab itu sesama anak-anak Tuhan, khususnya umat GKI Residence Sudirman, mari kita saling mengasihi dalam pengertian yang komprehensif. Bukan hanya yang berbentuk senang didengar oleh telinga, menyenangkan untuk kita terima, tetapi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan telinga, tetapi membangun, mengubahkan dan menolong kita. Itu salah satu bentuk kalah Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi kita. Seperti itu Pak Daniel. Dan closing statement-nya kita sudah sampai pada bagian penghujung. Cinta Yesus adalah anugerah bagi kita semua. Mari kita terus mau bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam doa, membaca firman, ibadah, dan melayani, agar semakin menikmati cintanya Yesus dalam hidup kita. Kita juga dipanggil untuk menyatakan cinta Yesus dengan cara saling mengasihi sebagai murid-murid Kristus. Demikian Pak Daniel, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Andreas. Tuhan memberkati. Ya. Ya, terima kasih. Kita berdoa dulu barangkali ya. Mungkin Mari bisa. kita tutup dalam doa untuk perbincangan kita kali ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu yang dapat kami lihat, kami rasakan, kami nikmati dengan segala macam cara. Termasuk hal-hal yang mungkin bersifat ketika kami berdoa, membaca firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Ketika kami melayani, ketika kami melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan spiritualitas kami, tetapi juga ketika kami menikmati apa yang baik yang Kau sediakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah bentuk-bentuk kasih Tuhan yang bisa kami nikmati, kami lihat, kami saksikan. Dan ketika Engkau juga menghadirkan orang-orang yang juga ada di sekitar kami, baik itu pasangan kami, keluarga kami,
anak, orang tua, demikian juga rekan sekerja, rekan sepelayanan. Semua itu adalah bentuk Engkau menyatakan cinta-Mu kepada kami yang dapat kami lihat setiap hari dalam hidup kami. Ketika kami boleh mendapatkan pencapaian-pencapaian itu juga karena bentuk kasih Tuhan. Maka biarlah kami semakin menghayati, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat dan terhubung senantiasa dengan Engkau. Dan pada akhirnya kami juga boleh dijadikan alat oleh-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami ketika kami saling mengasihi satu sama lain. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Allah di surga, ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Terima Pak kasih, Daniel. Pak Anes. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati. Ya.